Pak Suhana, maaf Pak, kita boleh mulai karena udah jam 12 siang. Ya, silakan. Terima kasih Pak Jimmy juga, terima kasih teman-teman rekan-rekan Perbudi dan Pak Suhana Lim. Selamat siang semuanya, Namo Buddhaya. Namo Buddhaya. Oke. Kita bisa mulai dulu dengan pembacaan Parita Vandana. Secara teknis, Ko Indra, persilakan. Ya. Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Pembacaan Parita sudah selesai. Terima kasih. Baik, terima kasih. Sadu. Baik, terima kasih Ko Indra. Kita akan lanjutkan dengan sesi berikutnya. Jadi setelah pembacaan Parita Vandana pada siang hari ini sangat baik sekali kesempatan kita bertemu dengan Pak Suhana Lim. Teman-teman boleh menyaksikan sampai akhir. Pak Suhana akan sharing ke kita. Jadi beliau adalah seorang pakar praktisi Pace, ya Pak Suhana ya. Ya, Pace dan Feng Shui, dan beliau ini luar biasa sekali, sudah menerbitkan 6 buku ya, Pak Suhana, gitu. Di antaranya yang buku pertama itu judulnya 78 tips menambah hoki Anda, tuh. Mungkin teman-teman yang tertarik untuk mau menambah hoki di tahun ini bisa cari bukunya di gramedia.com ya, mungkin bisa lihat secara online, beli online. Terus kemudian ada juga bukunya yang judulnya Feng Shui-pedia. Terus ada lagi Hidup Lebih Sehat, Senang, dan Sejahtera. Itu sesuai banget tuh dengan apa yang kita mau aspirasi untuk kehidupan ke depannya. Dan ada lagi buku ketujuh ya Pak Suhana ya, yang rencananya nanti sebelum Sincia ya, sebelum Sincia tahun depan gitu. Oke. Ya, dan boleh juga di-share teman-teman ini, Pak Suhana sekarang domisilinya di Melbourne. Beliau ini sangat luar biasa menyediakan waktunya untuk sharing ke kita, di mana Melbourne udah jam 3 sore ya, Pak Suhana, dan di sini baru jam 12 siang. Mungkin kalau teman-teman mau lihat juga di websitenya Pak Suhana, ada websitenya www.suhanalimfengshui.com, dan nanti mungkin bisa juga dilihat di YouTube channelnya Pak Suhana ya Pak? Ya, saya ada YouTube channel, ada Suhana Lim Feng Shui. Suhana Lim Feng Shui, oke. Baiklah Pak, mungkin sekian sekilas itu introduction dari saya. Berkaitan dengan Pace, terus kondisi saat ini, dan kalau kita lihat tikus emas ya Pak tahun ini gitu ya. Itu kaitannya gimana ya Pak dengan ya, jadi pertama ya saya boleh mulai ya. Jadi selamat siang untuk semua teman-teman yang sudah berbaik hati menghadiri kita temu bicara lah melalui Zoom. Saya juga pertama-tama mengucapkan terima kasih untuk Perkumpulan Buddhis Indofood ya untuk kesempatannya, dan saya juga sekalian mau apologize nih karena ada 2 atau 3 tahun terakhir setiap kali saya ke Indonesia, Santi selalu bilang, Pak, kapan giliran Indofood dikasih sharing Feng Shui? Nah, tapi unfortunately jadwal saya yang sangat padat, jadi tiap kali pula nggak kebagian. Nah, ini akhirnya ketangkep juga nih, hari ini bisa sharing lagi untuk teman-teman di Indofood ya. Jadi saya juga mohon maaf untuk semua teman-teman baik yang ada di Indofood ya. Jadi sekarang saya jelaskan mengenai teknis ya. Jadi kenapa di menjelang tahun 2020 ini bisa ada kayak sebuah peristiwa besar lah ya. Jadi mungkin generasi kita orang ini baru pertama kali kan mengalami, dan mudah-mudahan ini yang terakhir ya. Jadi sebuah sikon di mana seluruh istilahnya umat manusia itu terkena masalah kesehatan. Nah, ini kalau
kita lihat dari sisi kacamata feng shui ya, terutama dalam unsur-unsur. Jadi tahun 2020 ini adalah kombinasi antara simbol dari hewan tikus dan unsur logam yang. Jadi logam ini ada dua, yang sama yin. Nah, jadi untuk yang tahun ini adalah yang. Nah, dari sisi unsur tikusnya sendiri itu kan dia adalah berunsur air. Jadi secara fix atau secara tetap itu adalah simbolnya air. Nah, salah satu dari simbol air ini adalah rasa cemas, rasa khawatir, rasa ketakutan. Nah, kalau teman-teman yang sudah setia mengikuti saya punya postingan di medsos ya, jadi beberapa bulan sebelum masuk ke Imlek tahun tikus, saya udah bilang nanti salah satu cirinya itu adalah rasa khawatir, rasa ketakutan orang itu akan semakin intens. Nah, tapi kan kita nggak bisa secara detail menjabarkan apakah yang menyebabkan rasa khawatir. Nah, sekarang setelah adanya COVID ini, kita semua udah tahu. Kita bahkan mau pergi keluar rumah, mau ketemu temen aja, kita udah takut kan. Takutnya ketemu OTG atau ketemu virus gitu. Sampai orang harus maskeran. Nah, terus kemudian kenapa munculnya ini kok penyakit yang namanya COVID? Bukan penyakit misalkan urusannya dengan ginjal, atau penyakit yang urusannya dengan jantung, dan sebagainya. Nah, ini juga terkait dengan unsur logam. Tadi kan saya udah bilang, 2020 ini adalah kombinasi antara logam yang dengan air. Airnya maksudnya siotikus. Nah, jadi logam ini adalah berkaitan dengan jalur pernafasan di tubuh kita. Ya, terus kemudian logam ini juga berkaitan dengan paru-paru. Nah, ini kan COVID ini semua memang menyerang bagian-bagian dari situ. Ya, biarpun mungkin nanti eksesnya ada ke organ lain, tapi klasifikasinya itu adalah memang di bagian pernafasan dan paru-paru. Nah, jadi inilah kalau kita mau istilahnya kaitkan antara COVID, terus kemudian kita punya rasa khawatir segala macam dengan energi tahun. Jadi bukan sesuatu yang sebenarnya mengejutkan. Jadi ini istilahnya udah expected. Nah, terus kemudian dari masalah penyakit ini, kemudian kita tahu kan berkembang menjadi masalah krisis perekonomian. Nah, ini juga adalah dikaitkan dengan rasa khawatir. Ya, mungkin kalau istilah dari zaman sekarang ya yang saya dengar dari semua orang, kita masih sehat udah bagus, ya kan? Kita masih ada kerja udah harus bersyukur. Nah, jadi inilah semua yang menyebabkan terjadinya semua problematik yang sekarang kita alami, ya. Nah, terus kemudian dikaitkan dengan kesehatan, ya. Sebenarnya ada lagi satu faktor yang juga mungkin kurang diperhatikan, yaitu adalah masalah psikologis. Nah, ini kan gara-gara kita work from home, karena kita ada aneka restriction dalam interaksi sosial. Nah, ini semua menyebabkan kita punya perasaan, kita punya psikis ini nggak nyaman, ya kan? Jadi coba kalau teman-teman semua lihat di media massa atau di pemberitaan itu level, bahkan di Australia, saya kasih contoh yang sederhana aja, itu peningkatan orang yang istilahnya bunuh diri itu meningkat tajam. Bahkan beberapa bulan lalu saya baca di berita juga di Italia dan di China itu tingkat perceraian meningkat. Nah, ini adalah ekses dari kita punya masalah pandemi. Nah, terus kemudian, siapa yang rentan terhadap kena COVID? Ya kan, kadang-kadang kan kita lihat
orang yang udah berhati-hati sekali menjaga kesehatannya, udah membatasi interaksi sosialnya, kok bisa kena? Sementara kadang-kadang kita lihat istilahnya orang-orang yang lebih bandel, ya mungkin karena terpaksa harus cari uang, atau karena memang bandel, ya memang bandel orangnya gitu kan. Dia nggak aman-aman aja. Nah ini ada kaitannya kalau dilihat dari komposisi energi manusia, atau yang istilah Chinese-nya itu Pak Zi, itu adalah kalau seseorang itu kuat di logam, maka dia akan lebih tahan terhadap COVID. Nah, ini juga sebenarnya jawaban dari kenapa kadang-kadang orang ngerokok seperti ngerokoknya non-stop, tapi dia paru-parunya aman. Dia nggak ada masalah istilahnya asma atau jalur pernafasan. Ya, ini karena salah satunya adalah unsur logam yang kuat. Nah, sebaliknya, untuk teman-teman yang di pakcenya itu adalah lemah di logam, ini harus lebih hati-hati ya, karena rentan di bagian pernafasan, di bagian paru-parunya. Nah, jadi ini yang gampang kena gangguan COVID. Nah, tadi kan saya bilang, COVID ini sebenarnya eksesnya juga ke masalah emosi, ke masalah psikologis. Nah, untuk orang-orang yang pakcenya itu lemah di kayu, kemudian lemah di api. Nah, inilah yang akan lebih gampang terkena imbas dari masalah emosional gara-gara pandemi. Nah, kenapa kayu? Karena kayu itu kalau dalam metode pengobatan tradisional Tionghoa itu dia berkaitan dengan sistem syaraf. Jadi kalau orang yang sistem syarafnya secara natural itu lemah, dia akan lebih mudah terkena imbas dari COVID dalam masalah psikologi. Nah, kemudian unsur api. Nah, kenapa? Orang yang unsur apinya kecil atau lemah di pakcenya, dia akan lebih sulit untuk mengekspresikan pikiran dan perasaan. Nah, jadi ini kan semua juga kaitan. Jadi inilah yang selama bulan-bulan terakhir ya, sejak kira-kira Maret, April sampai sekarang, saya seringkali ketemu aneka kasus-kasus yang sebenarnya kalau di trace back, diteliti lebih detail, itu semua kaitannya ke psikologis. Ya, jadi bahkan ada unfortunately beberapa orang yang istilahnya dia punya relationship-nya itu dengan pasangan itu sudah rentan. Nah, dengan adanya masa pandemi ini, masing-masing stres, ya kan? Jadi masing-masing istilahnya lebih gampang tersulut emosi, jadi ribut, jadi berantem. Nah, ini juga yang mengapa di berita yang saya pernah baca juga dibilang peningkatan KDRT dalam rumah tangga. Nah, ini semua kadang-kadang kurang mendapat perhatian. Kenapa? Karena masih ada stigma bahwa masalah yang berkaitan dengan emosi ini adalah sesuatu yang memalukan untuk dibicarakan. Nah, tapi ini sebenarnya sangat bahaya. Ini yang menurut saya dan juga menurut ahli-ahli yang kejiwaan ini, yang dikhawatirkan nanti kita secara fisik, kita udah ketemu vaksin, tapi impact dari masalah kejiwaan ini yang lebih sulit untuk disembuhkan. Nah, inilah kenapa saya juga selalu men-sharing ya, bahwa kita itu kalau ada sesuatu yang berkaitan dengan psikologis kita, kita harus istilahnya nggak usah gengsi. Kita ya pergi ketemu pakar untuk kejiwaan. Itu bukan sesuatu yang memalukan. Ini adalah wajar. Kita bisa sakit secara fisik, kita pun bisa mendapatkan gangguan secara emosional. Nah, jadi kira-kira itu dari sisi penyampaian saya. Nah, terus kemudian yang berkaitan dengan usaha, ya kan? Sebagian besar orang yang berusahanya sudah sesuai dengan bidang yang cocok dengan dia punya pakce, itu akan istilahnya lebih aman dari
gangguan, ya kan? Jadi kalau istilahnya kita rumahnya kuat, solid, ada hujan, ada badai, kemungkinan untuk rubuh, kemungkinan untuk kena bocor itu lebih kecil. Ya, biarpun itu tetap akan terjadi, tapi resikonya lebih kecil. Nah, bagi kita yang berprofesi atau bekerja tidak sesuai dengan pakcil kita, inilah yang lebih rentan untuk istilahnya kehilangan pekerjaan atau istilahnya bisnisnya jadi tutup. Nah, ini udah terbukti di beberapa klien-klien saya. Nah, terus kemudian efek dari bagaimana status hoki kita. Jadi secara general hoki itu dibagi dua ya. Ini kalau secara feng shui ya. Jadi ada yang dibilang hoki kecil. Hoki kecil ini maksudnya hoki setahun. Ada lagi yang diistilahkan hoki besar. Hoki besar ini maksudnya dihitungnya per 10 tahun. Jadi bukan berarti tadi saya bilang kecil besar itu artinya dia dapatnya sedikit atau banyak. Bukan, ini dalam konteks lamanya. Jadi kalau yang setahun itu, kalau yang istilah umumnya orang bilang, oh lagi ciong tahun ini, atau oh tahun ini lagi nggak ciong. Nah itulah, tapi yang 10 tahun ini juga mempengaruhi. Jadi kalau misalkan si A, hoki tahun ininya lagi bagus, maka ini juga adalah plus point. Artinya kemungkinan bagi dia punya usaha untuk rugi atau kurang beruntung itu menjadi lebih kecil, dan begitu juga sebaliknya. Nah, terus kemudian masalah bagaimana penataan feng shui-nya. Nah, ini juga penting. Jadi kalau misalkan tidak baik, maka ini juga artinya satu poin lagi yang akan mempertinggi resiko bisnisnya ada masalah. Nah, jadi secara langit itu pakce. Secara manusia ya bagaimana mereka menjalankan bisnisnya, bagaimana mereka melakukan kinerjanya dalam karir. Ya kan, ini juga penting, ya kan. Nah, terus kemudian yang secara faktor bumi yaitu feng shui-nya, bagaimana rumahnya, bagaimana tempat kerjanya atau tempat bisnisnya. Nah, ini semua harus diperhatikan supaya survival rate kita dari masalah COVID supaya bisa tetap bertahan itu baru besar. Nah, jadi nggak bisa kita melihat sebuah kejadian itu hanya parsial atau sepotong-sepotong. Jadi kita harus melihat secara paripurna. Ya, jadi itulah kira-kira kenapa ada orang yang justru di COVID ini bagus, dia punya karir, dia punya bisnis. Nah, tapi ada juga orang-orang yang terkena imbas. Ada juga orang-orang yang bahkan sampai harus tutup, harus istilahnya mem-PHK karyawan, atau kalau di posisi karyawan dia kena PHK. Nah, ini semua ada kaitannya. Jadi, yang pertama itu, apakah kita udah sesuai karirnya atau bisnisnya dengan pakcil kita? Kemudian yang kedua, apakah usaha dan kinerja kita sudah maksimal? Ini adalah bagian dari faktor manusia. Kemudian yang ketiga, apakah feng shui kita sudah baik? Nah, inilah kira-kira kenapa bahkan di masa pandemi pun ada orang yang tetap jaya. Tapi ada orang yang juga kena imbas. Kira-kira begitu. Nah, terus kemudian beberapa waktu lalu juga kadang-kadang kan kalau lagi musim COVID gini, unfortunately di WhatsApp group selalu ada. Kadang-kadang di-share, oh si A, si B, si C kena korban apa. Nah, kadang-kadang ada juga orang yang setelah ini biasanya saya analisa pribadi ya, untuk keperluan menambah ilmu saya. Jadi saya analisa sendiri, saya lihat, oh si A misalkan dia menjadi korban COVID, harus unfortunately meninggal gitu kan. Ada yang beberapa orang justru dia secara hoki tahunannya lagi bagus. Kemudian hoki 10 tahunannya juga lagi bagus. Nah, kalau soal faktor feng shui saya nggak tahu, karena kan saya nggak bisa analisa rumah mereka. Tapi dari Pak Ce itu akibat apa? Biasanya manusianya. Jadi mungkin lalai
menjaga kesehatan, lalai memperhatikan interaksi sosialnya. Jadi itulah istilahnya konyol, jadi korban. Nah, semoga kita semua tidak menjadi seperti yang begitu, konyol istilahnya. Nah, jadi saya rasa cukup ya. Sekarang silahkan untuk teman-teman mau tanya apapun, silahkan bertanya. Gitu. Terima kasih. Oke. Ya, makasih Pak Suhana atas penjelasannya. Jadi kalau yang saya tangkap ya Pak, memang di masa COVID ini juga kita tetap perlu usaha dan juga perlu dilihat feng shui-nya gitu ya Pak ya. Nah, iya. Kalau teman-teman ada yang mau tanya, boleh silahkan. Tolong dikasih lihat juga videonya dinyalakan supaya kita bisa lebih interaktif. Jadi kita bisa lihat siapa nih yang nanya gitu. Pak, kalau gitu dimulai dari saya dulu Pak yang mau tanya. Boleh. Ya. Jadi gini Pak, kalau misalnya sekarang ini kan kita mau renovasi rumah susah gitu ya Pak. Jadi kalau misalnya kita mau ganti feng shui bisa biar mungkin terhindar dari COVID kayak gitu, apa yang bisa kita lakukan ya Pak, misalnya di rumah gitu? Iya, ini saya kasih informasi yang sifatnya general, yang simple, yang bisa dilakukan oleh siapa saja. Ini sebenarnya feng shui itu adalah juga berkaitan dengan sirkulasi udara. Kemudian juga berkaitan dengan pencahayaan. Jadi saya ya selama di Melbourne ini dari tahun 90-an. Jadi kalau setiap pagi ya saat matahari lagi bagus, ada sinar gitu, saya punya kebiasaan setiap pagi itu antara jam 8 kira-kira itu sampai jam 10 saya buka pintu depan saya ya. Jadi selain gerbang kan ada pintu utama yang ke rumah. Jadi saya buka, kemudian pintu kawat nyamuknya saya tutup kan supaya jangan ada debu atau ada serangga gitu. Nah, kemudian pintu belakang saya buka juga. Nah, begitu pula jendela di kamar tidur saya supaya ada pergantian udara segar. Nah, terus kemudian juga perhatikan pencahayaan. Jadi jangan sampai kita punya kebiasaan istilahnya curtain atau horden di rumah itu ditutup terus, ya kan? Jadi kadang-kadang saya suka kalau lagi audit feng shui ke klien-klien punya tempat, kalau yang kamar tidurnya atau dia punya apartemennya itu selalu curtain-nya ditutup, saya suka bercanda, kamu show-nya show ini ya, kelelawar ya, kamu takut cahaya gitu. Nah, jadi sebenarnya itu yang cara sederhana. Jadi kita pastikan bahwa di bangunan kita itu selalu ada fresh air. Kemudian sirkulasinya lancar, kemudian cahayanya cukup. Ya, saya ngerti di Indonesia mungkin nggak semua teman-teman bisa mengaplikasikan. Karena apa? Faktor keamanan. Saya ngerti. Nah, jadi itu juga perhatikan. Jangan gara-gara nanti, wah ini gara-gara Pak Suhana punya usul nih, jadi maling masuk ke rumah saya. Nah, itu juga saya nggak ikut campur. Ya. Iya, betul. Iya, Pak. Itu aja, itu sederhana kok. Jadi, kalau udara di rumah kita sehat, kemungkinan kita sakit pun berkurang. Ya, tapi kalau misalkan lingkungan kamu banyak polusi tinggi, ya itu juga hati-hati. Mungkin instead of buka pintu depan, bisa aja buka jendela yang di belakang, yang lebih quiet, yang lebih less pollution. Nah, itu aja. Ya. Yang penting ada udara dan cahaya masuk ya Pak ya? Itu penting. Okay. Ya. Ya, penting sekali. Oke. Baik Pak, terima kasih. Ini ada Ibu Wahyuni Lestari. Silakan ditanya. Saya sudah unmute. Videonya juga sudah nyala. Ya, terima kasih kepada Pak Ari. Namo Buddhaya, Ko Suhana masih kenal nggak Ko Suhana? Ya, udah lama nih. Namanya Miyahyo kan? Ya, nama asli saya Miyahyo. Ganti kulit jadi Wahyuni. Ya, oke. Kok saya mau nanya. Tadi saya dengar Koko ada sebut bahwa kita kuat di logam, lemah di kayu, lemah di api. Nah, bagaimana caranya supaya kita bisa tahu saya ini kuatnya apa, lemahnya apa? Nah, ya, itulah. Itu aja sih. Kita taunya itu kan dari analisa Pak Ce. Jadi analisa Pak Ce ini adalah memakai data lahir kita untuk mengkalkulasi. Jadi itulah
dasar hitungannya. Nah, itu semua ada metode. Nah, ini juga informasi tambahan ya, mungkin bagi sebagian teman-teman yang belum tahu. Ilmu Pakce sendiri itu asal-usulnya itu udah ribuan tahun. Jadi, waktu itu dipakainya hanya eksklusif di kalangan istana. Jadi, waktu itu di China setiap tahun ada penerimaan pegawai untuk mengabdi sebagai pegawai di kerajaan. Kalau di Indonesia mungkin aparatur sipil negara lah, kira-kira gitu. Nah, jadi setelah dites, setelah diproses rekrutmen ya, jadi ujian apa, jadi istilahnya untuk mendapatkan the best and the brightest dari seluruh Tiongkok. Nah, setelah terpilih, mereka akan dicek Pakce-nya. Jadi dari Pakce itu akan ditentukan, oh misalkan setelah dicek Wahyuni punya Pakce ini bagusnya unsurnya di kayu, maka kamu akan ditaruh di departemen di bawah Ibu Sri Mulyani ngurusin taxation. Nah, terus kemudian misalkan tari kuatnya di logam, istilahnya hoki kamu di unsur logam, maka tari akan ditaruh ikut Pak Lauli ya, yang Menteri Hukum dan HAM. Nah itu, jadi semua disesuaikan atau ikut Pak Terawan urusin kesehatan. Nah jadi inilah sebenarnya sebuah pengetahuan yang sangat bagus. Bahkan kalau teman-teman yang pernah belajar ilmu manajemen pasti udah pernah tahu kan SWOT analysis. Jadi strength, weakness apa. Nah ini SWOT tapi dalam konteks yang luas. Jadi sampai kesehatan, sampai kecocokan dengan orang lain, sampai karakter, sampai istilahnya masalah kesehatan, itu semua bisa ketahuan dari analisa Pakce. Jadi ini nggak ada sesuatu yang mistik, nggak ada urusannya sama apa kepercayaan, nggak ada. Jadi ini adalah pure ilmu gitu. Jelas? Ya. Saya mau nanya nih ya, kan saya kan sekarang kan ada di online banyak kalkulator Pakce ya. Nah ini kalau udah masuk ke kalkulator Pakce kan keluar kotak-kotak nih ya. Ada hour, ada day, month, year. Nah terus dia ada gambar water in fire. Nah tapi bagaimana kita tahu ini kuat, ini lemah? Apa ada nggak ada tulisan kuat lemahnya gitu loh maksudnya? Ya makanya itulah analisa. Ya mau nggak mau harus analisa. Jadi gini ya, ini juga berkaitan, saya ngerti, zaman sekarang kita semua mau sesuatu yang instan. Istilahnya saya masukin data langsung keluar gitu. Jadi ada kelemahannya juga. Kamu pernah terpikir nggak bahwa kalau kita mengandalkan kalkulator, itu ada resiko loh. Resikonya apa? Kalau yang masukin data waktu bikin program itu atau waktu bikin apps itu, dia salah, input akan kacau. Nah, tapi kan orang nggak kepikir ke arah situ. Nah, terus kemudian pernah juga nggak terpikir bahwa ada beberapa yang saya kenal lah, teman atau klien atau apa, dia punya ketertarikan. Akhirnya dia belajar mengoperasikan apps. Saya bilang, sebenarnya kalau jujur ngomong, kamu bukannya ahli Pakce loh. Kamu nggak beda sama orang yang mengoperasikan mesin X-ray atau mesin USG. Kamu itu hanya operator. Kamu bukannya pakar Pakce. Nah inilah kenapa saya selalu sharing ke semua orang. Hati-hati dalam memanfaatkan yang sekarang emang udah lagi modern, apps gitu. Jadi belum tentu itu bagus. Apalagi ini berkaitan dengan sesuatu yang penting. Apakah kehidupan kamu itu nggak penting? Penting kan? Nah, tapi kenapa kamu nggak mau istilahnya mendapatkan informasinya dengan secara proper gitu? Ngerti? Ya. Ya, makasih, Ko Suhana. Ya, sama-sama. Ya. Miahyo sekarang di Indofood ya? Bukan. Ini Indofood bebas. Saya kan kebetulan siang-siang pernah sekali kebaktian di Indofood. Waktu itu ada acara apa gitu loh. Terus habis itu ya setiap minggu dikirimin undangan sama Santi kalau nggak salah. Makanya saya tahu. Makanya tadi pas saya dapat undangan saya kaget. Wah,
Ini saya nggak pernah ketemu nih sama Ko Suhana nih kalau offline. Setiap kali Ko Suhana datang, sayanya nggak sempet gitu loh. Belum jodoh, jodohnya hari ini. Hari ini, makanya tadi saya lihat, wah kebetulan nih, kan sekarang setiap hari di rumah kerjanya. Iya. Ya. Makasih. Ya, sama-sama. Terima kasih. Ya. Oke, makasih Bu Wayuni. Jadi ini ada pertanyaan lagi Pak Suhana. Apakah dari Pak Hartono nih, Pak Hartono LF, apakah ada saran warna-warna baju tertentu yang bisa dipakai untuk mengurangi risiko terpapar virus COVID nih, Pak? Nggak bisa. Jadi gini, karena apa ya? Misalkan tadi kan saya bilang itu ada kaitannya dengan logam yang lemah. Jadi misalkan saya pakai baju putih pun kan belum tentu cocok dengan pakce saya. Nah, terus kemudian kalaupun saya misalkan memakai baju tertentu, let's say lah, saya pakcenya lemah di logam. Jadi logam itu kan warnanya adalah putih, ya kan? Jadi saya pakai baju putih, itu udah benar dalam konteks untuk menambah energi logam saya. Tetapi apakah itu berguna untuk menangkal virus? Ya itu enggak juga. Jadi ini kita juga harus pakai common sense. Jangan juga seperti beberapa bulan lalu waktu COVID lagi heboh-hebohnya, lagi awal-awal gitu, sampai orang ada tanya saya, Pak Suhana, kalau saya tempelin WHO di rumah, apakah itu memperkecil dapat COVID? Saya bilang jangan, itu kan konyol kalau kamu udah berpikiran yang seperti begitu. Jadi ini dua hal yang berbeda antara kita punya kepercayaan dan ini adalah penyakit. Jadi ya kita harus pakai masker mungkin kalau di tempat umum atau bahkan kalau ada cuci tangan apa semua ikutin aja peraturan. Nah, itu lebih make sense daripada kita memakai baju warna tertentu untuk purpose menangkal COVID. Itu saya nggak setuju ya, dan saya juga tidak menganjurkan orang untuk melakukan hal itu karena itu adalah placebo, itu adalah bohong sebenarnya, jadi nggak ada guna. Jadi kalau ada anjuran yang seperti begitu diabaikan saja gitu ya. Jelas? Terima kasih Pak Suhana. Sama-sama. Ya. Makasih Pak. Lanjut, ini ada yang tanya juga kok Indra nih Pak. Bagaimana hubungan elemen-elemen dalam PACE tadi dengan kecocokan usaha bekerja di bidang tertentu Pak? Mungkin bisa dijelaskan Pak. Nah, jadi yang mau catat silahkan, kalau yang mau dengerin aja ya boleh. Jadi saya jelasin 5 unsur ya. Jadi secara ilmu Feng Shui dan PACE itu kita memakai salah satu dasar yang utama yaitu yang namanya transformasi 5 unsur, atau kalau orang Chinese bilangnya wusing, ada yang bilangnya ngoheng, itu bahasa Hokkien gitu. Jadi sama aja. Nah, terus kemudian unsur yang sebenarnya nggak ada bilang unsur pertama atau unsur terakhir. Jadi semua itu adalah sebuah siklus. Jadi tapi biasanya secara umum dipakai mulainya dari unsur kayu dulu. Kenapa unsur kayu? Karena unsur kayu itu adalah istilahnya musim semi. Jadi awal, kita kan Imleknya juga di musim semi. Jadi mulai dari sesuatu yang baru. Nah, jadi contoh bidang unsur kayu itu adalah mani-pedi. Siapa yang suka mani-pedi? Nah, itu adalah unsur kayu. Kemudian siapa yang suka hairstylist atau barber? Nah, itu adalah unsur kayu juga. Nah, terus kemudian yang profesinya guru sebagai pendidik. Nah, itu adalah juga unsur kayu. Terus kemudian institusi pendidikan. Kemudian yang jualan hasil bumi. Nah, itu semua adalah unsur kayu. Dan pengobatan tradisional. Itu semua kategori kayu. Begitu juga yang bergerak di bidang konveksi, yang urusannya dengan tekstil, yang urusannya dengan industri kertas. Nah, ini semua adalah contoh dari unsur kayu. Terus kemudian setelah kayu adalah unsur api ya. Jadi setelah kayu dibakar didapatkan api. Nah, contoh dari bidang unsur api itu adalah pom bensin ya. Jadi mau yang skala besar atau yang Pertamini yang di pinggir jalan itu juga unsur api. Terus kemudian kosmetik
Nah, jadi kecantikan itu terbagi dua. Kalau yang berurusan dengan rambut, alis mata, ya, kuku, kayak tadi kan, itu adalah kayu. Tetapi kalau urusannya dengan kosmetik kayak bedak, lipstik, atau perawatan wajah, nah itu semua adalah api. Nah, terus kemudian travel agent, nah ini juga industri yang lagi ancur-ancuran nih di saat pandemi ini, itu unsur api. Terus kemudian shares, nah itu juga. Nah, terus kemudian dengan kacamata, ya, optician, nah itu juga unsur api. Nah, terus kemudian dari api kita dapatkan tanah. Nah, tanah itu apa? Yaitu Indomie, makanan. Ya kan? Jadi sebenarnya makanan itu gabungan antara api dan tanah. Terus kemudian tanah itu adalah institusi keuangan, ya kan? Jadi perbankan, forex, ya. Terus kemudian kredit company, leasing company, itu semua adalah bidang tanah. Begitu juga industri peternakan. Kemudian barang-barang antik, bidang spiritual. Nah, ini semua adalah unsur tanah. Nah, terus contoh dari setelah unsur tanah adalah bidang logam. Logam itu adalah otomotif. Jadi jual mobil, jual motor, jual sepeda, ya kan? Terus kemudian penyewaan alat-alat berat, terus kemudian alat-alat kedokteran, kemudian pengobatan modern, ya. Terus kemudian produk besi dan baja, terus kemudian menjadi konsultan bidang hukum, bidang kedokteran, rumah sakit. Nah, ini adalah semua kategori logam. Nah, kemudian logam yang lainnya adalah mungkin yang sebagian teman-teman nggak duga adalah apa? Kulit. Tapi harus kulit asli. Jadi barang-barang branded kan biasanya dari real leather. Nah, ini adalah termasuk logam. Nah, bagaimana dengan barang-barang yang terbuat dari kulit palsu atau imitasi? Nah, ini adalah api. Kenapa api? Karena itu adalah bahan kimia, produk dari bahan kimia. Nah, jadi inilah beda antara produk kulit asli dan kulit imitasi. Ya. Terus kemudian setelah logam, kita dapatkan air. Nah, contoh bidang air adalah IT, terutama software. Terus kemudian telco, ya, jadi mulai dari yang paling sederhana di pinggir jalan kita jualan pulsa, ya kan, sampai yang modalnya perlu gede menjadi Telkomsel, menjadi provider. Nah, ini adalah bidang telco. Terus kemudian unsur air yang, nah ini mungkin di Indonesia nggak cocok dan mungkin juga teman-teman nggak sesuai dengan nurani, yaitu bidang judi, bidang prostitusi. Itu adalah unsur air. Terus kemudian bidang pengangkutan, angkut orang, angkut barang, gitu. Nah, ini semua adalah bidang air. Nah, terus begitu juga menyanyi. Menyanyi juga bidang air. Nah, terus kemudian psikologi, itu juga bidang air. Nah, terus setelah air apa? Kembali ke kayu. Nah, jadi saya udah jelasin sebagian dari contoh bidang atau bisnis yang kaitannya dengan unsur-unsur, ya. Jelas? Iya, oke Pak Suwana. Jadi kalau misalnya kita unsurnya itu api gitu ya, berarti kita cocoknya buka usaha yang berkaitan dengan elemen-elemen api, begitu ya Pak? Harus kita tahu. Jadi unsur itu di dalam PACE ada beberapa macam. Ada yang namanya unsur tetap. Unsur tetap itu adalah kita punya di bagian tanggal. Jadi itu unsur tetap. Ya, terus kemudian ada lagi yang namanya unsur hoki. Ada lagi yang namanya unsur tahun kelahiran. Nah, yang kita mau tahu, yang paling penting kita ketahui, kita tuh hokinya di unsur apa. Inilah yang menjadi patokan untuk kita pilih jurusan studi. Kalau kita anaknya mau kuliah atau kita mau kuliah lagi. Untuk kita menentukan karir, supaya istilahnya karirnya lebih mudah, lebih lancar. Atau kalau kita mau berbisnis, kita pilih jurusan itu sebagai bisnis kita. Nah, ini yang penting. Karena inilah yang sebenarnya membedakan antara kita
bisa mendapatkan yang termaksimal dari kita punya karir atau kita punya bisnis dengan kita nggak dapat apa-apa. Nah, ini yang kadang-kadang kita ketemuin kan, orang sama-sama jualan bidang yang sama, tapi yang satu sukses, yang satu fail. Nah, ini sebenarnya bukan karena dia males, bukan karena dia nggak lihai, tapi dia salah jurusan. Jadi kan kadang-kadang harus kita akui, banyak kita lihat di masyarakat, dokter yang sepi kan, insinyur yang nggak ada klien, pengacara yang nganggur. Kenapa? Ya karena salah jurusan. Mereka bukan orang bodoh loh, mereka udah bisa mendapatkan titel itu udah hebat kan, istilahnya otaknya berarti ada lah, bisa lulus kuliah. Kemudian juga belum tentu mereka orang yang jahat, mungkin mereka orang yang baik, mereka orang yang rajin bekerja. Unfortunately, mereka melakukan sesuatu yang istilahnya nggak cocok. Jadi kalau kata orang Perancis, harusnya ke wetan, mereka ke kulon, ya nggak ketemu gitu. Jelas? Ya. Iya. Oke Pak, ini ada pertanyaan lagi Pak. Jadi kalau misalnya di dalam chart PACE kita itu ada gudang harta, baik di natal, luck, ataupun annual pillar. Bagaimana kita mengaktifkan gudang harta itu supaya bisa membantu kesejahteraan kita ya Pak? Gudang harta apa sih kalau saya boleh tahu? Ini Ko Indra, bagaimana? Coba yang bertanya. Iya Pak. Mas Wana, maaf. Jadi memang kan di setiap elemen ada beberapa atau di rasio ya, ada gudang air, ada gudang metal, ada gudang lain. Dan juga ditemukan dalam natal chart tuh kadang-kadang ada gudang harta tuh Pak. Apakah ada pengaruhnya buat kita gitu Pak? Jadi gini, itu kan saya bilang ya, PACE itu hanyalah sepertiga. Jadi masih ada faktor kita punya manusia, apakah kita effort sama action kita itu sudah baik. Kemudian jangan lupa masih ada juga feng shui. Jadi apakah kita sudah melakukan sesuatu? Ini saya ngerti, terutama di kalangan orang-orang yang punya ketertarikan di urusan PACE. Ini kan saya juga mungkin kalau kamu juga ada ikutin saya punya postingan, saya selalu bilang, betul kita harus selalu tahu diri kita itu melalui kita punya PACE. Tetapi jangan kita terpaku kepada PACE. Saya bilang belum lama bahkan di salah satu tulisan, silahkan kita orang bahas PACE kita 24 jam setiap hari selama 1 tahun. Tapi apakah kita sudah memperbaiki kita punya usaha? Apakah kita sudah memaksimalkan kita punya tindakan? Itu penting. Kemudian jangan lupa juga bagaimana kita punya feng shui. Jadi kalau saya ibaratkan ya, PACE itu kita bisa ibaratkan sebagai sebuah bibit atau tanaman muda, tunas. Kemudian manusia, usaha dan tindakannya itu ibaratnya bagaimana kelihayan si petani dalam mengolah tanaman atau mengurusi bibit. Kemudian feng shui itu adalah kondisi tanah. Jadi saya punya bibit unggul, pohon anggrek, tapi saya nggak tahu cara ngurusnya, ya percuma. Atau saya bisa ngurusinnya, tapi saya tanamnya di gurun pasir. Apakah anggrek yang bibit unggul itu akan bagus? Enggak juga. Nah, inilah yang saya selalu bilang. Kalau kita mau meminimalkan problem dalam hidup, kita harus selalu tiga-tiganya kita berdayakan. Barulah kita akan ada harapan. Kalau kita hanya mengandalkan PACE, kita hanya mengandalkan diri sendiri, atau kita hanya mengharapkan feng shui, nonsen, nggak akan jalan. Ini yang saya selalu to the point, cerita ke semua orang. Kenapa? Supaya jangan ada false hope. Supaya saya jangan istilahnya PHP ke orang. Nah ini yang juga
kamu orang juga perlu ngerti gitu. Jadi jangan hanya karena dibilang, waduh, Pak Indra, Anda beruntung, hoki Anda sangat besar. Tapi tiap hari Pak Indranya di rumah, pakai sarung, ngopi, nggak kerja. Duit datang nggak? Gudang harta terbuka nggak? Nggak juga. Iya kan? Nah itulah, semuanya harus jalan. Ya kan? Iya, of course. Semua orang masing-masing juga ada potensi. Tapi kalau potensinya itu nggak diberdayakan, ya itu cuman potensi aja. Sama lah, misalkan saya punya sebongkah batu nih, saya dapat dari tambang somewhere di Afrika. Wah, orang bilang di laboratorium bilang, wah Pak, ini kalau digosok nih jadi cuanse nih, diamond 100 karat. Tapi saya simpen aja di kantong. Ya tetap kan itu hanya batu, bukannya jadi diamond, harus dipoles supaya 4C-nya keluar. Nah, inilah juga pakce begitu. Jadi jangan kita naif, biarpun kita dibilang, wah secara pakce kamu kurang beruntung. Nggak apa, kita masih ada manusia, kita berdayakan. Kita masih bisa berdayakan juga feng shui. Kita akan bagus hidupnya. Jadi banyak sekali saya selama ini ketemu orang yang secara pakce itu hokinya gede. Tapi unfortunately rumah tangganya nggak bahagia. Unfortunately karirnya nggak sukses. Bisnisnya juga mandek. Kenapa? Manusianya lemah. Feng shui-nya lemah. Nah itu sering kejadian. Nah jadi ini juga saya nggak tahu bagaimana ketertarikan Pak Indra terhadap Pak Ce, ya saya bilang silahkan, ya. Tapi harus ingat, masih ada yang namanya faktor Ren. Masih ada yang namanya faktor Ti atau Feng Shui. Ya, jadi itu jawabannya. Ya, terima kasih Pak Suwana. Jelas, terima kasih. Baik, terima kasih. Pak Suwana mau tanya, ini dari Pak Tommy. Pak Tommy Winalda ada nanya, kalau sewa properti, apartemen, kos-kosan, hotel, dan jual bahan bangunan, itu termasuk unsur apa ya, Pak? Unsur tanah, akomodasi kan tadi. Unsur tanah. Yeah. Oke. Nah, ini dari Ibu Yuni, kalau misalnya jika kita elemen api, apakah lebih baik bekerja di usaha yang elemen api? Tadi udah dijelaskan ya sama Pak Suhana. Jadi tergantung elemennya itu ada unsur tetap, ada unsur hoki, ada unsur ya. Yang kita mau tahu juga. Unsur hoki kita di mana. Nah, jadi sedikit saya tambahin ya. Ini juga banyak kerancuan. Jadi saya sering dapat informasi begini. Ini juga saya taunya dari klien yang sebelumnya mendapatkan informasi. Jadi dia bilang, selama ini kan orang selalu bilang, kalau misalkan Pak Ce saya kuat di api, maka orang ada sebagian yang malah anjurin saya kerja di bidang unsur api. Ini salah besar. Kenapa salah besar? Justru kalau kita udah kebanyakan sesuatu unsur, kita tidak boleh melakukan unsur tersebut. Apa efeknya? Kita istilahnya makin imbalance. Tujuan dari kita tahu Pak Ce adalah kita bikin balance, kita punya 5 unsur. Kalau orang yang udah kuat di unsur air, jangan disuruh kerja bidang air, dia akan lebih susah. Ya kan? Logikanya gini, saya udah begah minum, saya dipaksa terus minum, akhirnya saya muntah kan, atau saya ke toilet terus. Nah, itu juga penjelasannya. Jadi tolong diperhatikan juga. Ini untuk orang-orang yang demen Pak Ce. Jadi jangan sampai mislead oleh informasi yang tidak objektif gitu. Ya, gitu. Oke. Pak, selanjutnya ini ada pertanyaan dari Pak David Teng. Oke. Pak Suhana mau tanya, 5 elemen saling menguatkan dan bisa juga saling melemahkan. Mohon petunjuknya, Pak. Tentang keterkaitan. Iya, itu kan dari teori Wusing ya, ada yang menghidupkan. Jadi yang tadi saya bilang, kayu menghasilkan api, api menghasilkan tanah, tanah menimbulkan mineral atau logam, kemudian logam menghasilkan air. Nah, terus kemudian yang musuhan, api sama air, ya kan? Terus kemudian kayu sama logam. Ya, itu kira-kira kayak begitu. Jadi bisa juga melemahkan. Jadi kayu
itu melemahkan air. Kenapa? Untuk memproduksi pohon itu kan air jadi berkurang. Nah, jadi itu kira-kira contohnya. Ya, atau logam melemahkan api karena untuk meleburkan logam si api itu istilahnya harus kerja keras gitu. Jadi itu kira-kira gambarannya. Oke. Mungkin menjawab. Ya. Saya mau nanya. Ya, silakan. Saya mau nanya. Kalau unsur api, gimana mau kerjanya apa yang bagus? Nah, unsur apinya ini apa? Kalau misalkan kamu punya unsur api itu adalah di unsur tetap, ya belum tentu. Tapi anggap aja, ini yang kamu tanya api itu adalah hoki kamu di unsur api. Ya kan, jadi unsur hoki, api. Api kan tadi saya udah bilang, kamu bisa buka home business, kamu bisa jual alat-alat elektronik, atau kamu jual produk dari kulit imitasi, dan menjadi penulis, atau menjadi YouTuber. Itu semua bisa, itu kaitannya dengan api. Kemudian bidang animasi, atau bidang marketing, itu semua adalah bidang api. Gitu. Jelas? Ya, jelas. Saya mau nanya, kalau bikin jahit bordir itu unsur apa itu? Itu kayu. Kan tadi bidang konveksi. Kayu, ya? Itu bidang kayu. Gitu. Jadi cocok, ya? kalau misalkan kamu udah kerja bidang kayu ini, kamu harus pastikan bahwa itu adalah sesuai dengan bidang kamu. Gitu. Kalau enggak, ya enggak akan mendapatkan yang maksimal gitu. Oh, gitu ya. Jadi nggak tahu mau kalau unsur api banyak ya, Bante ya. Unsur api maksudnya banyak bagaimana? Saya nggak ngerti pertanyaannya. Banyak yang mau dikerjakan gitu, mau yang apa kita nggak tahu. Mau buat tadi kan dia udah bagus. Tadi saya udah bilangin kan jawabannya. Udah. Iya. Oke, terima kasih. Oke, terima kasih. Ya, sama-sama. Ada pertanyaan lagi, Pak Suwana. Ini dari Cimeritan. Jadi, ya, katanya ada Bapak tadi sempat mention ada siklus hoki 10 tahun. Kalau misalnya sudah 10 tahun, nggak ada hoki lagi atau gimana tuh, Pak? Itu satu. Terus yang kedua, kalau misalnya tahun ini ada ciong gitu, misalnya tahun tikus ciong dengan tahun kuda gitu kan misalnya Pak. Ini tuh bagaimana tipsnya supaya kita bisa mengatasi itu ya Pak Suwana? Ya, jadi gini, untuk kita misalkan ya, ini kan karena untuk sebenarnya mau tahu benar-benar kena ciong atau enggak, kita harus tahu keseluruhan komposisi dari pakce kita. Jadi kalau yang dibilang 12 sio itu sebenarnya hanya 1/4 benernya. Jadi yang 3/4-nya masih tanda tanya, bener atau enggak bener ya kan. Jadi anggap aja lah kita dibilang tahun ini lagi clash, anggap aja itu udah betul. Jadi tahun ini yang kena clashing itu adalah sio kuda. Kemudian sio tikus. Ya kan? Nah, ini dua yang istilahnya kena clashing dengan energi tahun. Nah, jadi yang bisa kita lakukan ya, kita lakukan itu semuanya paripurna dari faktor langit. Dari faktor langit apa? Ya kita sesuai dengan kepercayaan kita istilahnya memanjatkan doa, memohon perlindungan. Itu. Terus kemudian baru kemarin saya sharing di grup klien-klien saya. Jadi kemarin itu untuk informasi adalah energi bulan yang paling kuat selama 1 tahun. Jadi itu sebenarnya kita bisa capture, dia punya energi untuk kita punya diri supaya energinya istilahnya dibersihkan. Atau kalau kita secara general badan kita udah bersih, itu akan membantu meningkatkan kita punya energi. Jadi kalau orang umum bilangnya aura, gitu. Jadi lebih kinclong lah. Ya. Nah, jadi itu yang bisa juga dilakukan. Nah, terus kemudian
yang sederhana adalah memakai simbol. Jadi untuk tahun ini, untuk orang-orang yang lagi kena clash, itu bisa memakai simbol kerbau. Nah, simbol kerbau apa aja? Mau kerbau versi PDIP juga boleh, mau dari yang lukisan Chinese tradisional juga silahkan gitu. Nah, ini apa? Karena dalam teori Pak Tze ini agak complicated ya dijelaskan. Kerbau itu adalah sahabatnya dari si tikus. Jadi istilahnya, misalkan saya hopengnya tari, terus ada orang yang musuh sama saya. Jadi orang itu minta tolong tari untuk buy-in supaya ngomongin ke saya. Jadi kira-kira gitu gambarannya. Itu cari aja gambar kerbau, nanti di print ukuran kartu kredit, simpen di dompet gitu. Nah, untuk tahun depan orang-orang yang kena itu adalah yang dari kelahiran simbol kambing, yang dari simbol kerbau. Nah, untuk tahun depan itu minta tolongnya sama siapa? Minta tolong sama Mickey Mouse, simbol tikus. Ngerti nggak? Nah, jadi kalau yang kira-kira tahun depan takut, ya dari sekarang silahkan cari simbol tikus yang cocok, yang suka. Nah, itu kan tadi dari faktor langit. Terus dari manusianya, selama kita lagi ada clash atau lagi istilahnya awan gelap, ya kita harus lebih hati-hati. Karena biasanya apa yang kita anggap emas, begitu kita pegang itu adalah kerikil. Itu gampang terjadi di tahun yang lagi clashing. Nah, untuk teman-teman yang kerja, hati-hati. Jangan emosional, gampang memutuskan, oh berhentilah, berhenti, nggak mau kerja. Nanti nyesel. Nah, ini biasanya lebih mungkin terjadi di saat-saat yang clashing. Nah, terus kemudian dari faktor bumi, memperbaiki kita punya home base, memperbaiki kita punya feng shui. Nah, ini yang bisa menolong, meminimalkan, termasuk resiko dari kita kena COVID. Gitu. Ya. Oke, ya, thank you Pak. Ini ada lagi yang tanya Pak Suhana. Dari Pak Sugeng, kalau elemen kita malah berlebih, elemen logam, kalau elemen logam kita malah berlebih, bagaimana pengaruh terhadap COVID atau paru-paru? Misalnya, lalu mengenai arah hadap rumah, apakah baik ikutin arah yang dibutuhkan dalam Pace, Yongsen, atau arah menurut Pacai, Nokwa, gitu Pak? Jadi gini, kalau misalkan anggap aja ya, kita udah kuat di logam, apakah kita akan nggak kena COVID? Secara teoretikal, ya. Tetapi ya kita jangan juga istilahnya nekat. Masa gara-gara kita udah tahu kita kuat di logam, jadi kita sembarangan. Nah, ini juga nggak dianjurkan. Supaya kenapa? Jangan kita yang tadi saya bilang, secara Pace itu orang lagi hokinya bagus, tapi ya gara-gara konyol, nekat, akhirnya kena dan meninggal. Nah, ini kan kita juga jangan lah istilahnya. Biarpun dibilang, oh kamu hokinya gede. Coba setiap hari kamu nyebrang jalan Tamrin tanpa nengok kiri kanan, ya dihajar busway, mati. Ya kan? Nah, ini kan juga konyol kalau sampai kejadian gitu. Nah, terus kemudian, bidang yang berkaitan dengan yang tadi dibilang unsur logam, kalau itu adalah bidang yang hoki baru kita lakukan. Bukan kalau kita kuat baru. Jadi itu yang harus ingat. Ya. Nah, terus ini ada pertanyaan dari Ci. Ini yang perkumpulan perempuan markakan. Itu tadi Ci, langkah konkret apa yang bisa dilakukan untuk mengurangi risiko COVID? Misalnya olahraga jenis apa nih? Kayak gitu, Pak. Olahraga yang sifatnya memperkuat kita punya pernapasan. Ya, saya rasa mungkin olahraga seperti yoga ya. Itu kan ada juga teknik-teknik yang dia pernapasan. Jadi itu bantu. Terus yang sifatnya memperkuat kita punya paru-paru, ya itu pasti olah energi. Jadi, nah itu yang bisa dilakukan. Ya, tapi juga bukan berarti kita menjadi menforsir, karena kalau kita udah forsir olahraganya, kita melemahkan daya tahan tubuh kita, imunitas kita malah akhirnya rentan. Nah, ini juga nggak bagus. Nah, inilah sebenarnya prinsip dari Feng Shui yang kita bisa terapkan itu adalah keseimbangan, balance. Jadi antara kita istirahat dengan olahraga, antara kita bekerja dengan kita
kehidupan keluarga. Nah, ini semua sebenarnya basicnya dari Feng Shui. COVID juga kan, kalau kita sehat, kita lebih kuat, kita lebih tahan. Tapi kalau kita nggak balance, karena kita mungkin terlalu letih bekerja, olahraga, nah ini akan memperbesar gitu. Jadi banyak orang sekali bertanya, Pak, ini bagaimana? Ini baru tahun 2020 aja begini, bagaimana nanti 2021, 2022? Enggak, itu kita nggak usah khawatir. Saya juga bukannya sok mau menjadi tukang ramal, bukan. Ingat nggak berapa tahun lalu waktu kita sering ada gunung api meletus, sering gempa, sering apa? Orang juga waktu itu tanya, Pak, ini tahun ini aja udah gempa terus mau kiamat ya? Enggak, itu enggak. Jadi jangan kemakan oleh aneka informasi yang kadang-kadang bikin orang takut. Kita dasarnya tahun ini lagi dicengkram oleh rasa takut. Jadi kita jangan membiarkan rasa takut kita itu makin istilahnya mencekik kita. Jangan. Jadi kita tetap harus punya optimisme. Kita harus berpikiran yang positif. Jadi ini hanyalah sebuah siklus, ya kan? Jadi ya begitu vaksin ini udah sukses, saya yakin ini udah hilang begitu aja masalahnya. Ya, Pak. Jadi harus tetap optimis ya, Pak? Iya, hidup harus optimis. Kalau kita nggak ada optimisme, ya kita udah nggak ada guna hidup kita. Jadi selalu ngeluh, selalu cemas, selalu khawatir. Buat apa juga, ya kan? Memang buat teman-teman yang mengaplikasikan ajaran Dharma, nggak bilang hidup hanya sekali. Tapi kehidupan yang sekarang yang kita lagi jalanin itu hanyalah sekali. Jadi kita harus isi dengan sebaik-baiknya dalam arti yang positif. Jadi nggak usah terlalu khawatir gitu. Jadi ya saya rasa itu yang paling penting ya. Jadi attitude kita dalam menyikapi, ya ini kan kita semua lagi masa susah, lagi masa yang tidak nyaman. Tapi kalau kita punya optimisme, kita punya positive thinking, kita akan lebih enteng menjalani daripada kita setiap hari deg-degan, ya kan? Iya, betul Pak, setuju. Maaf teman-teman, ini 2 pertanyaan terakhir yang saya baca karena udah jam 1. Jadi ini Pak, pertanyaan dari Ko Budiman di sini. Kalau sio kerbau Pak, menyambung yang tadi Bapak bicarakan sebelumnya, apakah boleh menyimpan atau memakai simbolnya sio kerbau juga gitu Pak, gambar kerbau? Boleh dong, karena kan kita lagi memakai ini untuk menetralisir gitu. Jadi untuk tertentu, bahkan kalau di ilmu kedokteran secara umum kan morfin nggak boleh kan, tapi kenapa justru kadang-kadang kalau lagi saat-saat health procedure tertentu, dokter malah mengadministratif itu heroin ke dalam manusia. Nah jadi ini juga sama, biarpun kita sionya kerbau, kalau waktunya perlu untuk menetralisir energi clashing dari tahun yang berjalan, ya kita pakai, nggak usah khawatir gitu. Ya. Oh, oke, baik. Terima kasih Pak Suhana. Satu lagi Pak, ini dari Cimelisaho katanya. Siang Pak, mau tanya, unsur kesehatan dan unsur hoki dilihat dari mana ya? Dari analisa Pak Ce. Dari Pak Ce ketahuan. Kalau misalkan, tadi saya udah bilang, orang yang lemah di unsur kayu, maka dia akan secara alamiah lemah di bagian syaraf dan bagian liver. Begitu juga orang yang secara paksinya lemah di air, maka ginjalnya lebih gampang ada masalah. Pendengarannya akan lebih ada masalah. Organ reproduksinya akan lebih gampang kena gangguan. Nah, inilah semua udah ada pakemnya, udah ada dasar hitungannya. Jadi jangan menganggap ini adalah ilmu yang abal-abal. Ini adalah ilmu yang kaleng-kaleng. Bukan loh, ini udah ribuan tahun, udah teruji. Ya kan? Kalau ini ilmu abal-abal, orang Chinese, orang yang paling pinter nggak akan pakai lagi. Tapi sampai sekarang masih dipakai. Nah ini kan udah istilahnya udah melewati ujian zaman, udah melewati ujian ribuan tahun. Jadi inilah sebenarnya dari leluhur-leluhur orang Tionghoa ini udah ada satu ilmu yang sangat hebat gitu. Ya. Baik Pak, terima kasih. Pertanyaan semua sudah dijawab. Mungkin dari Pak Suhana ada sedikit closing statement ke kami Pak.
Ya, closing statement-nya ya kita tadi saya udah bilang, ya kita lagi masa pandemi begini memang semua tidak nyaman. Banyak hal yang kita istilahnya bikin kita cemas apa, tapi kita semua harus bisa tetap positif. Kita semua harus tetap optimis supaya apa? Jangan kita punya susah itu tambah susah. Istilahnya kita udah sedih, kita mikirin yang sedih-sedih terus, ya kita harus optimis dan positive thinking. Dan yang paling penting lagi, sama-sama kita menjaga kesehatan diri. Sama-sama kita mengikuti protokoler kesehatan dan ikuti aturan yang udah diberikan oleh pemerintah supaya si virus ini cepat liwat. Kalau nggak kan susah, semua susah. Kita mau ngapa-ngapain nggak bisa, mau ketemu aja susah kan? Nah, itu aja sih pesan saya gitu ya. Terima kasih untuk kesempatannya, untuk teman-teman semua punya waktu juga ya. Baik, terima kasih banyak Pak Suhana sudah berbagi sharing tentang pace, feng shui, dan kita harus ada effort dan action juga ya Pak, gitu ya. Betul. Dengan itu benar. Oke. Untuk teman-teman yang mau lihat lebih lanjut, bisa cek di websitenya Pak Suhana Lim, fengshui.com, ataupun juga di YouTube-nya. Tadi saya lihat di YouTube-nya banyak konten-konten yang cukup menarik tuh Pak. Ada cinta, hoki, dan pekerjaan gitu ya Pak ya. Nah, wajah juga ada loh. Wajah ketahuan. Dari tadi saya sebenarnya lagi baca Tari punya analisa wajah nih. Oh. Aduh. Iya Pak, nanti coba kita lihat YouTube-nya ya Pak. Suhana Lim Feng Shui. Nah, teman-teman boleh cek juga di YouTube-nya. Mungkin kalau di rumah aja ya, daripada ini kita bisa lihat-lihat YouTube ya, yang hal-hal yang lebih berguna dengan Dharma juga ya Pak. Gitu ya. Baik, terima kasih sekali lagi Pak Suhana. Thank you banget Pak buat sharing-nya. Rekan-rekan ya, terima kasih banyak. Sampai ketemu minggu depan. Sampai ketemu juga dengan Pak Suhana lain kali Pak kalau datang ke Indonesia. Semoga kita bisa ketemu secara langsung ya Pak, tidak cuma virtual gini ya. Next time kalau COVID ini udah selesai. Baik, terima kasih teman-teman semua. Selamat siang. Mohon maaf kalau ada yang kata-kata yang salah atau yang belum terbaca semua pertanyaannya. Terima kasih. Selamat siang. Namo Buddhaya.